yang kebablasan, yang aneh. Bukan hanya mengatakan bahwa maulid Nabi itu bid'atun hasanah, bahkan Muhammad Alwi Al-Maliki, salah seorang tokoh sufi yang paling jeke dan pembela utama bid'ah di tanah Jazirah Arabia di Mekah, beliau mengatakan peringatan malam maulid Nabi lebih utama malam Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Yang lebih lucu lagi hadirin sekalian, ada kitab fikih tradisionalisme yang ditulis oleh Kiai Haji Muhyiddin Abdul Somad. Bagaimana seorang kiai besar, Abdullah Faqih, dan termasuk kiai langit, karena dia sudah berhasil nyampe ke langit mungkin, sehingga dijulukin kiai langit, atau memang karena memang tinggalnya di langitan. Salah satu contoh adalah Pak Bidin itu tidak punya adab kepada orang yang sang alim yang sudah diakui oleh dunia. Siapa yang tidak kenal pada Abuya? Santri-santrinya banyak, bahkan di seluruh penjuru dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekitar 9 tahun yang lalu ada sebuah pernyataan dari salah satu Ustadz Wahabi. Mungkin sudah terkenal Ustadz itu di kalangan Salafi Wahabi, namanya Ustadz Zainal Abidin. Sampai saat ini rekaman videonya masih banyak beredar, karena jejak digital memang sulit untuk dihapus. Apa isi pernyataan dari beliau? Sebut saja Pak Bidin. Apa yang disampaikan oleh Pak Bidin kepada jamaahnya? Di antaranya Pak Bidin menyampaikan tentang kritisi atau mengkritik beberapa ulama aswajah. Dengan kesombongannya, merasa tidak punya beban mengkritik para tokoh aswajah. Di antaranya adalah yang dikritik oleh beliau, Kiai Haji Muhyiddin Abdul Somad. Insya Allah kediaman beliau di Jember. Saya beberapa tahun yang lalu dengan pengurus MWC Kota Emnep suan pada beliau. Yang kedua, Ustadz Zainal Abidin itu, lupa saya, Pak Bidin itu mengkritisi bahkan menghina terhadap Kiai Haji Abdullah Faqih Langitan. Kenapa dia disebut langitan? Mungkin sudah sampai ke langit, kata Pak Bidin. Apa sudah pernah naik ke langit? Atau rumahnya memang di langit? Itu suatu bentuk ungkapan yang mengandung hinaan kepada ulama. Bahkan yang paling parah, Pak Bidin itu menyesatkan gurunya ulama. Menyesatkan gurunya para ulama. Siapa yang dimaksud? Adalah Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Pak Bidin begitu lantangnya, begitu kerasnya menyesatkan Abuya Sayyid Al-Maliki. Entah apa yang memotivasi Pak Bidin itu hingga semangat begitu tinggi untuk menyampaikan tentang penyesatan-penyesatan kepada Abuya
Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Bidin itu, maka muncul dari pemikiran saya merespon tentang apa yang disampaikan oleh Pak Bidin itu paling sedikitnya ada 3 poin. Yang pertama, terdapat kejanggalan dari apa yang diungkapkan oleh Pak Bidin. Dari segi nama Abuya yang mulia. Nama Abuya yang mulia, Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Itulah nama Abuya yang sebenarnya nasabnya Abuya, Sayyid Muhammad bin Alawi. Ternyata Pak Bidin itu menyebut apa? Pak Bidin itu dengan congkaknya, dengan sombongnya menyebut Muhammad bin Alwi. Itu sebuah kejanggalan yang nyata, yang pasti, yang sulit untuk dihindari. Sudah jelas tidak punya etika, tidak punya adab kepada ulama. Jangankan nama ulama yang dirubah, nama orang biasa saja itu tidak boleh. Nah, kalau saya menyebut nama Pak Bidin karena panggilannya Pak Bidin, itu nama lengkapnya kan Zainal Abidin. Saya memanggilnya Pak Bidin karena sebutannya, panggilannya memang Bidin, karena sudah tidak punya etika kepada ulama yang mulia. Poin yang kedua, Pak Bidin itu krisis moral, krisis akhlak. Ya bisa jadi kalau ulama, ya bisa jadi ustadz-ustadz salafi wahabi memang begitu. Artinya soal akhlak, soal adab memang kurang. Karena dirinya menganggap sama, atau semua orang dianggap sama. Tidak memandang yang lebih tua, tidak memandang ulama. Nah, itu contohnya. Salah satu contoh adalah Pak Bidin itu tidak punya adab kepada orang yang sang alim yang sudah diakui oleh dunia. Siapa yang tidak kenal pada Abuya? Santri-santrinya banyak, bahkan di seluruh penjuru dunia insya Allah ada santri Abuya yang menjadi ulama. Makanya saya katakan ya, Abuya itu gurunya para ulama. Karena santrinya yang keluar dari Abuya itu atau didikan Abuya itu menjadi ulama. Makanya Pak Bidin itu sangat janggal kepada ulama. Memang wajar Salafi Wahabi itu memang tidak punya akhlak dan tidak beradab. Ya wajar karena Pak Bidin itu tidak kenal Abuya. Seandainya Pak Bidin kenal Abuya, prinsip Abuya, akhlak Abuya, tentu Pak Bidin itu akan luluh hatinya, kesombongannya akan hilang. Karena siapa saja yang memandang wajah Abuya, orang itu akan merasa nyaman, mendatangkan kesejukan di dalam hati. Siapa saja yang memandang wajah Abuya akan ingin selalu berada di samping Abuya. Bahkan kata para santri Abuya, berada di sisi Abuya, mereka membayangkan bagaimana ketika berkumpul dengan Rasulullah, berkumpul dengan Abuya, sudah merasa nikmat, kenikmatan luar biasa yang didapat. Itu bersama Abuya, memandang Abuya sudah terbayang-bayang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini karena hati Abuya yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Pak Bidin itu tidak punya adab, tidak punya etika. Ketika seseorang, walaupun siapapun, termasuk salah satu tokoh Wahabi,
tidak punya adab kepada para ulama itu musibah, hal yang sangat membahayakan. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih mengatakan dalam sebuah kitabnya, idza dahabal adabu ma'al ulama'i dahabal adabu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang tidak punya adab, tidak punya akhlak kepada para ulama, maka hilanglah adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak mencintai ulama, orang yang tidak berakhlak kepada ulama, berarti orang itu tidak cinta kepada Rasulullah, tidak punya akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dhahabal adabu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang sudah tidak beradab, hilang adabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhahabal adabu ma'allahi azza wa jalla, maka hilang pula lah adab atau akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Idza dhahabal adabu ma'allahi dhahabad din. Apabila seseorang sudah tidak punya adab, sudah tidak punya akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka hilanglah agama di dalam hatinya. Ini yang sangat dikhawatirkan ketika kita tidak punya akhlak, apalagi sampai menyesatkan ulama. Berarti agama sudah hilang di dalam hatinya. Sama sekali ajaran-ajaran syariat, apalagi tanda-tanda ketakwaan kepada Allah, berarti sudah lenyap di dalam hatinya. Ini menurut Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih. Di dalam kitab Muwasyabdul Qulub, Imam Al-Ghazali mengatakan, yajibu 'alal mu'mini ayyuhibbal ulama. Wajib bagi orang mukmin untuk mencintai ulama. Maka kaum nahdien, jika ada dari seorang ustadz menyampaikan bahwa kita tidak perlu menghormati ulama misalnya, atau ada seorang ustadz memberikan pernyataan yang tidak punya adab kepada ulama, tidak ada rasa cinta kepada ulama, bahkan menyesatkan, jangan diikuti. Menurut Imam Ghazali, wajib bagi orang mukmin untuk mencintai ulama wasulaha dan orang-orang yang soleh. Wa yulazima mujalasatahum, dan kita selalu duduk bersama dengan para ulama. Wa yas'ala ma la budda lahu, dan bertanya terhadap sesuatu yang tidak dimengerti. Wa yatta'idha binashihim, dan kita meminta mau'izah, meminta wejangan dari para ulama. Yang ketiga, poin yang ketiga, kenapa Pak Bidin itu sampai menyesatkan Abu Sayyid Maliki? Karena kedangkalan ilmunya, dangkalnya pemikiran dan ilmunya yang sangat sempit di dalam memahami ibarat-ibarat atau kitab yang ditulis oleh Abu Sayyid Maliki. Pak Bidin mengkaji kitab itu tidak mudah, perlu ilmu, perlu modal. Apa modal diantaranya? Modalnya Pak Bidin harus menguasai ilmu alat, diantaranya ilmu sharaf dan ilmu nahwu untuk benar cara membacanya. Tidak seperti Pak Firanda yang begitu banyak salahnya tentang membaca sebuah kalimat atau tarkibul kalimah. Setelah benar bacaannya didukung dengan ilmu alat, muncul dari pemahamannya. Pemahaman yang benar tidak akan didapat kecuali akan diperoleh oleh orang yang cerdas, yang sehingganya tidak mudah untuk memvonis seseorang, apalagi ulama yang divonis dengan kesesatannya. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menggugah hati kita. Tidak mudah menyesatkan orang lain, apalagi ulama yang disesatkan. Semoga kita semua
termasuk dari golongan santri-santri Abuya, diakui oleh sebagai santri Abuya, nanti bisa berkumpul dengan Abuya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, juga berkumpul, lebih-lebih kita berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.